Selamat sore pemirsa, kabar petang kembali hadir di hadapan Anda. Dalam beberapa menit ke depan bersama saya, Raden Aditya, inilah liputan selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengumumkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil, TNI dan Polri pada tahun ini. THR akan cair lengkap dengan tambahan tunjangan kinerja sebesar 50%. Sementara gaji ke-13 akan diberikan pada bulan Juli saat memasuki tahun ajaran baru sekolah. 11 April 2022, saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun dan pejabat negara, serta tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Kebijakan ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan aparat daerah dalam menangani pandemi COVID, serta diharapkan menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 ini akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN dan Peraturan Kepala Daerah untuk yang bersumber pada APBD. Gara-gara mobil miliknya terserempet sepeda, pengemudi mobil di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, tega aniaya bocah pengendara sepeda tersebut. Rekaman CCTV ini menunjukkan saat seorang bocah yang mengendarai sepeda menyerempet mobil yang disebut-sebut dikemudikan oknum polisi di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tak terima mobilnya diserempet, pengemudi mobil ini pun kemudian turun hingga terjadilah penganiayaan kepada si bocah. Akibat penganiayaan tersebut, bocah tersebut sempat tertuduk sambil merintih kesakitan. Mendapat laporan anaknya, korban didampingi orang tua lalu melaporkan insiden ini ke pihak berwajib. Polisi berjanji akan segera melakukan proses hukum dan menindak tegas oknum polisi tersebut. Terkait dengan dugaan oknum yang terlibat dalam ini melakukan tindak pidana penganiayaan, ya, saya tidak tumpang tindih memilih. Kita akan amankan pelaku dari oknum yang bersangkutan dan kita proses sama seperti yang lain. Ya. Jadi saya tidak memandang ini oknum, apalagi itu mungkin diduga anggota. Kalau sampai terbukti, saya akan proses sama seperti yang lain. Dan nanti korban akan kita tangani dengan sebaik-baiknya. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Selama penyidikan, korban akan didampingi pihak kepolisian. Sementara oknum polisi pelaku penganiayaan telah diamankan Propam Polres setempat untuk menjalani pemeriksaan. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Erdika Muktir, Jamil Azali, TV1, mengabarkan. Pemirsa, sebuah minibus terseret sejauh 15 meter di perlintasan manual Potong, Rawageni, Citayam, Depok, Jawa Barat setelah tertabrak KRL menuju Jakarta. Diduga sang sopir nekat melintas saat pintu mulai ditutup. Inilah kondisi sebuah minibus yang terseret KRL sejauh 15 meter di perlintasan manual Potongan, Rawageni, Citayam, Depok, Jawa Barat. Kondisi mobil pun tampak ringsek dan terjepit. Akibat peristiwa tersebut, kereta sempat tertahan selama 2 jam. Para penumpang pun dievakuasi dengan KRL lain untuk melanjutkan perjalanan. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi kendaraan minibus lantaran terjepit badan KRL. Saat ini. Jadi itu mobil posisinya diagonal dengan kereta, jadi semakin kereta maju dia semakin ikut ke bawah. Ya, ikut terbawa. Ini saya khawatir akibatnya itu nanti yang jatuh yang listrik yang penumpang listrik. Tetap mobil ini harus dikeluarkan karena dari bagaimanapun saya sudah minta izin dengan pemilik mobil bahwa ini dia memperbolehkan untuk diganti.
Tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam peristiwa ini. Sang sopir berhasil menyelamatkan diri. Sebelumnya, sebuah minibus menabrak KRL padat penumpang di jalur hilir stasiun Citayam Depok. Peristiwa kecelakaan ini terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 7 pagi. Dari Depok, Jawa Barat, Parulian Panggabean, TV One mengabarkan. Pemirsa, kematian ibu dan 2 anak di Garut, Jawa Barat akhirnya terkuak. Motif kematian warga Tarogong Garut ini adalah bunuh diri lantaran cemburu. Kematian misterius ibu dan 2 anak di Garut, Jawa Barat akhirnya terungkap. Ketiga korban tersebut ditemukan tewas mengenaskan di kediamannya di perumahan Jatiputra Asri, Blok E, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Polisi telah merampungkan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk suami korban. Hasil pemeriksaan polisi bahwa kasus kematian ini murni bunuh diri lantaran cemburu terhadap sang suami mempunyai wanita idaman lain. Berdasarkan pemeriksaan dari HP si suaminya ini, bahwa sementara dugaan motif ini karena ada kecemburuan si istri terhadap suaminya memiliki wanita simpanan, sehingga mengakhiri hidupnya dengan seperti mengenaskan demikian. Setelah anaknya meninggal, baru ibunya gantung diri. Korban ibu bernama Lentina Dora dan 2 anaknya, Rusti Indah Jessica 6 tahun dan Rivaldo Saud balita 1 tahun. Kematian mereka membuat gempar warga sekitar, di mana sebelumnya kematian bunuh diri sekeluarga ini disangka akibat pinjaman online atau rentenir. Namun setelah polisi melakukan pemeriksaan penuh, akhirnya motif kematian ini terbongkar. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Pemirsa, arus kendaraan di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat tampak mulai ramai. Sebagian warga memilih mudik lebih awal guna menghindari kepadatan di sejumlah titik yang rawan kemacetan di sepanjang jalur lintas Pantura. Iring-iringan pemudik menggunakan sepeda motor mulai melintasi jalur Pantura Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Arus lalu lintas sejak pagi mulai ramai pemudik motor dari arah Jakarta menuju arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemudik motor melakukan perjalanan mudik lebih awal guna menghindari kemacetan yang biasa terjadi saat puncak arus mudik. Para pemudik dengan kendaraan roda 2 dihimbau mewaspadai kondisi jalan di sepanjang jalur Pantura Cirebon karena masih ada badan jalan yang bergelombang dan berlubang. Mau mudik? Ya. Mau tujuan kemana, Pak? Ke Kudus. Kudus. Dari Jakarta jam berapa? Jam 1 malam. Kenapa mudik lebih awal ini, Pak? Ya, menghindari kemacetan juga bisa. Peningkatan jumlah kendaraan pemudik yang melintasi jalur Pantura Cirebon diprediksi akan terus meningkat hingga pekan depan atau 7 hari jelang Lebaran. Para pemudik sepeda motor juga disarankan agar tidak membawa muatan yang berlebihan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore ini. Akhirnya, saya Raden Aditya dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.